Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ega Pariono dari 123. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resensi novel yang saya pilih, yaitu Laut Bercerita. Jadi buku ini, Laut Bercerita, ditulis oleh Leila Chudori. Genre buku ini termasuk fiksi sejarah. Jumlah halaman 379, cetakan yang ke-79, dengan harga waktu saya beli adalah 115.000. Selanjutnya kita masuk ke sinopsis. Menceritakan apa sih tentang buku ini? Jadi Laut Bercerita itu mengisahkan perjuangan aktivis mahasiswa di era Orde Baru Indonesia yang berfokus pada tokoh utama yang bernama Biru Laut, seorang aktivis yang terlibat dalam gerakan melawan rezim otoriter. Novel ini memberikan pandangan mendalam tentang pengorbanan, persahabatan, dan perjuangan mencari keadilan. Dan selanjutnya, tokoh utama yang paling menonjol di buku ini adalah ada Biru Laut, Alex, Anjani, Daniel, dan Sunu. Selanjutnya ada penokohan dan bukti watak dari masing-masing tokoh. Yang pertama ada Biru Laut. Biru Laut mempunyai watak atau tokoh yang berani dan teguh. Laut menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam melawan ketidakadilan. Bukti kutipan dari buku ini adalah Biru Laut tidak pernah takut untuk menghadapi resiko apapun demi memperjuangkan keadilan. Selanjutnya ada Alex. Alex ini termasuk orang yang setia kawan. Alex selalu mendukung Laut dan berdiri di sampingnya dalam perjuangan. Jadi kemanapun temannya berjuang, Alex itu tidak pernah diam, pasti selalu ada di sampingnya. Bukti dalam buku ini ada Alex ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Biru Laut dan teman-temannya. Alex selalu hadir dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh teman-temannya. Selanjutnya ada Anjani. Anjani penuh kasih sayang dan peduli. Anjani sangat peduli terhadap teman-temannya. Bukti kalimat dari buku ini adalah Anjani tidak hanya mencari Biru Laut, tetapi juga berusaha mencari tahu keberadaan teman-teman yang lain. Tidak hanya fokus kepada satu temannya, tetapi dia juga tidak pilih kasih. Jadi dia semuanya sama, bakal dicari juga. Selanjutnya ada Daniel. Daniel memiliki pemikiran yang tajam untuk menyampaikan pendapatnya. Buktinya, Daniel seringkali diskusi dengan teman-temannya mengenai isu-isu politik. Jadi dalam diskusi atau musyawarah, Danila yang paling selalu menyampaikan pendapatnya karena mempunyai pemikiran yang tajam. Selanjutnya ada Sunu. Berkarakter berani dan tegas. Sunu adalah sosok yang tenang dan sabar juga. Ia tidak pernah terpancing emosi. Biasanya Sunu ini seringkali menjadi penengah ketika teman-temannya sedang berselisih atau sedang tidak satu pendapat. Selanjutnya ada tema pendukung. Tema utama dari novel Laut Bercerita adalah perjuangan untuk keadilan dan kebebasan di tengah rezim otoriter. Novel ini mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan aktivis mahasiswa yang berjuang melawan ketidakadilan pada era Orde Baru Indonesia. Jadi berikut adalah beberapa tema utama yang diangkat dalam novel Laut Bercerita. Yang pertama itu ada perjuangan dan keteguhan. Kisah ini menggambarkan tekad dan keberanian para aktivis dalam memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Meskipun dalam perjuangannya banyak tantangan atau ancaman yang berbahaya. Selain dari perjuangan dan keteguhan, novel ini mempunyai tema yang cukup mendalam, yaitu persahabatan dan solidaritas.
Jadi dalam perjuangan mencari keadilan, hubungan antar karakter ini dalam novel menunjukkan pentingnya persahabatan dan solidaritas dalam menghadapi tantangan secara bersamaan. Selanjutnya ada alur. Novel ini menggunakan alur campuran, yaitu alur maju dan mundur. Alur maju menceritakan Biru Laut dan teman-temannya pada masa Orde Baru, sedangkan alur mundur menceritakan Biru Laut tentang masa lalunya. Bukti kalimat dalam buku ini adalah kisah ini dimulai dari tahun 1998 saat terjadi kerusuhan di Jakarta. Yang kedua ada Biru Laut mengingat masa kecilnya di sebuah desa yang indah. Selanjutnya ada latar tempat, waktu, dan suasana serta bukti-buktinya. Yang pertama, latar tempat ada di Solo, di mana buktinya itu dalam buku ini makan malam di hari Minggu memang sebuah kebiasaan yang sudah ditanamkan Bapak sejak kami masih kecil di Solo. Yang kedua, Jakarta. Sejak keluarga kami pindah ke Jakarta dan aku kuliah di Jogja, hari-hari keluarga hanya bisa terjadi sebulan sekali. Yang selanjutnya adalah latar waktu di tahun 1993. Di awal tahun 1993, kami pernah merencanakan sebuah diskusi terbatas di Pelem Kecut. Yang kedua ada Minggu sore. Hari itu aku tiba tepat pukul 5 sore di depan pintu rumah di sebuah hari Minggu. Adapun latar suasana di buku ini, latar suasana yang pasti mencekam. Buktinya, suasana berubah mencekam begitu Pak Subroto menyampaikan bahwa beberapa mobil patroli sudah mondar-mandir dari kejauhan sejak tadi siang. Yang kedua, takut. Sunu terdiam menunduk. Wajah Anjani di sampingku terkena sinar lampu teplok dan aku tidak bisa mengagumi kecantikannya karena sesungguhnya kami diserbu rasa takut. Sudut pandang yang terdapat di novel ini adalah sudut pandang orang ketiga tunggal, yaitu narator menceritakan kisah dari sudut pandang Biru Laut. Buktinya, Biru Laut berjalan menyusuri jalanan Jakarta yang ramai. Yang kedua, perjuangan Biru Laut dalam organisasi mahasiswa serta bagaimana ia menghadapi ancaman dan bahaya dari pemerintahan. Selanjutnya ada majas. Ada 3 majas dalam novel ini. Yang pertama, majas personifikasi, di mana bukti kalimat pada novel ini adalah angin malam membelai rambut biru laut, halaman 10. Yang selanjutnya ada majas metafora. Perjuangan mereka adalah api yang tak pernah padam. Yang ketiga ada majas hiperbola. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Kelebihan yang pertama adalah dalam novel ini tema yang kuat dan relevan. Novel ini mengangkat tema yang sangat kuat dan relevan, yaitu perjuangan melawan rezim otoriter dan penegakan keadilan. Tema ini sangat menarik hingga saat ini, sehingga mampu menarik perhatian pembaca dari berbagai generasi. Yang kedua adalah pendokohan yang sangat kuat. Karakter-karakter dalam novel ini, terutama Biru Laut, digambarkan dengan sangat kuat. Pembaca dapat merasakan emosi dari tokoh-tokoh tersebut sehingga cerita terasa lebih personal dan menyentuh. Adapun kekurangan dari novel ini adalah terlalu banyak detail sejarah. Mungkin untuk yang kurang suka sejarah, kurang cocok buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa novel ini terlalu banyak memasukkan detail sejarah. Hal ini dapat membuat cerita terasa sangat barat dan kurang fokus pada narasi utama. Yang kedua adalah alur campuran yang membingungkan. Bagi sebagian pembaca yang belum terbiasa dengan alur campuran, alur maju mundur dalam novel ini mungkin terasa membingungkan.
Kita masuk ke amanat. Amanat apa saja yang dapat disampaikan dalam novel ini? Yang pertama ada pentingnya keberanian dan perjuangan. Novel ini mengajarkan bahwa keberanian dan perjuangan adalah kunci untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Biru Laut dan teman-temannya adalah contoh nyata dari orang-orang yang berani melawan rezim otoriter demi membela keberanian, kebenaran, dan keadilan. Yang kedua adalah solidaritas dan persahabatan. Novel ini juga menekankan pentingnya solidaritas dan persahabatan dalam menghadapi masalah-masalah sulit. Bisa menjadi sumber kekuatan bagi Biru Laut dan teman-temannya dalam memperjuangkan perjuangan mereka. Selanjutnya ada kesimpulan yang saya dapat tarik dari novel ini. Dalam menghadapi berbagai tekanan dan ancaman dari rezim otoriter, tokoh-tokoh dalam cerita ini menunjukkan keberanian, keteguhan hati, dan komitmen yang kuat. Di sisi lain, novel ini juga menyoroti hubungan keluarga dan cinta, serta dampak emosional dari perjuangan terhadap kehidupan pribadi mereka. Secara keseluruhan, Laut Bercerita memberikan pandangan mendalam tentang masa kelam dalam sejarah Indonesia dan menggambarkan semangat para pejuang yang tak kenal menyerah. Novel ini menyajikan cerita yang menyentuh hati dan menginspirasi untuk kalangan pembaca berbagai generasi, mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya kebebasan dan keadilan. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan mengenai resensi novel Laut Bercerita. Saya Muhammad Ihsan Enggal Karyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.